Baik, ya. Ya, saya mau memberi tema firman Tuhan kita kali ini, belajar dari jemaat di Pergamus, yang kita dapat ambil pelajaran ini dari Wahyu 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Jemaat Pergamus ini seperti yang lalu-lalu adalah salah satu dari 7 jemaat yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Ya, mari kita sama-sama belajar dari jemaat Pergamus dalam Wahyu ini, bagaimana kehidupan mereka yang dapat kita teladani dari kehidupan jemaat Pergamus ini. Ya, sama seperti pelajaran tentang jemaat Efesus dan jemaat di Smyrna yang lalu adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil ini yang disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu saat Yohanes sedang ada di pembuangan di Pulau Patmos pada masa Kaisar Domitianus berkuasa di Roma tahun 95. Dari latar belakangnya kita bisa melihat pada ayat yang ke-12, dan tuliskanlah kepada jemaat di Pergamus. Inilah firman yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, dari pembukaan ayat ini, di ayat yang ke-12, sama seperti pola-pola surat kepada jemaat-jemaat yang lain, pada ayat yang pertama pasti diawali dengan alamat surat kepada masing-masing jemaat yang dituju. Yaitu di sini kepada utusan Tuhan, yang dimaksud adalah pemimpin atau gembala kota di jemaat di kota Pergamus. Pergamus adalah kota Yunani di Misia yang sekarang termasuk wilayah Turki, yang letaknya 16 mil atau 26 km dari kota pusat Turki ya. Pergamus tidak sekaya Efesus atau Smyrna, tapi kota ini lebih penting karena kota ini adalah ibu kota provinsi dari Romawi. Ya. Pergamus ini adalah pusat atau sarang dewa-dewinya karena dia ibu kota provinsi di kota Romawi ya. Di situ juga ada kuil Zeus yang ada di kota Pergamus ini. Setiap hari di sana ada pembakaran korban-korban yang dilakukan di mesbah-mesbah di kuil-kuil di Pergamus ini. Lalu berikutnya di kota ini juga ada kuil dewa khusus, yaitu dewa Asklepius. Kalau orang-orang di Pergamus pergi ke kuil ini untuk meminta kesembuhan, mereka juga bersumpah di sini. Mereka memakai nama Dewi Asklepius di sini. Memakai nama Dewa Asklepius saat mereka bersumpah dan mereka meminta kesembuhan, seperti kayak jampi-jampi lah yang mereka lakukan. Lambang dewa ini ialah memegang tongkat dan ular. Dewa ini adalah dewa kesehatan ya. Ya. Nah, oke. Nah, seperti ini lambangnya kalau saya bisa lihat di slide ya. Lambang ini mempunyai arti mukjizat, mempunyai arti kesehatan dan kekuatan. Nah, ini bila kita lihat zaman sekarang ya suka dipakai ya pada lambang-lambang kedokteran dunia kesehatan sekarang ini. Ya, pada Ikatan Dokter Indonesia sama kan, dokter lambangnya lambang ular sama tongkat kayak gini kan, mirip-mirip kayak lambang ini. Dan di lambang apotek juga kan memakai lambang seperti ini. Nah, memang itu asalnya memang di situ adalah di Pergamus ini juga memang asal dari lambang-lambang kesehatan karena berasal dari lambang-lambang yang kita pakai sekarang, lambang dari dewa-dewa Yunani. Banyak yang hal-hal budaya yang kita serap di beberapa negara masih memakai lambang. Memang di sini kata ya memakai lambang ini. Ya, gitu. Saya 400. Saya bagi-bagi dulu. Ada sebuah perpustakaan besar. Ya, perpustakaan besar nomor 2 terbesar di Alexandria di Mesir. Berapa ini, Mei? Oh. Maaf, ya. Boleh disebentar, saya kurang mendengar. Sampai yang ada suara.
Boleh. Nah, orang Mesir. Nah, orang Mesir ini di sini saat itu sebentar. Nah, karena di perpustakaan ini juga orang Mesir terkenal dengan pernah tahu dengan papirus dan sumber dari perpustakaan ini dipakai dari kertas yang papirus yang dibuat berasal dari Mesir, yang dari Mesir itu bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi sumber kertasnya itu berasal dari Mesir yang dipakai di Pergamus. Dan pada kejadian itu, di saat itu orang Mesir yang bernama Aristophanes yang dipakai oleh Raja Pergamus yang untuk mengisi perpustakaan itu dibunuh oleh Raja Mesir karena dianggap mereka mau menyaingi perpustakaan di Alexandria karena mereka perpustakaan saat itu sudah besar. Nah, akan tetapi Raja Pergamus saat itu tidak putus asa, dia membuat bahan tulis lain selain dari papirus yang diimpor dari Mesir, yaitu dari kulit binatang. Dia membuat suatu bahan baru dari kulit binatang yang kita kenal sekarang ini adalah perkamen ya. Nah, istilah ini pernah kita dengar di 2 Timotius 4 ayat 13. Nah, kalau kita tahu bahan tulis perkamen namanya juga sesuai dengan asalnya, yaitu dari Pergamus, makanya dipakai namanya perkamen. Itu dipakai untuk kulit binatang ya, dari binatang. Selanjutnya, nah, saya mau langsung akan masuk kepada ayat yang ke-12b. Pada ayat yang ke-12b dikatakan, boleh membacakan satu orang ayat ke-12b. Kita bisa buka ayatnya ke-12b. Boleh? Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Nah, apa maksud dari ayat ini? Nah, Tuhan mau menyampaikan lewat firman-Nya. Di sini Tuhan mengerti bahwa mereka tahu arti kata-kata tersebut, pedang bermata dua. Kenapa dikatakan pedang bermata dua? Karena di Pergamus ini gubernurnya mempunyai pedang bermata dua. Jadi mereka jemaat Pergamus ini pasti mengerti apa itu arti pedang bermata dua. Jadi mereka nggak asing lagi. Jadi firman Tuhan itu selalu memberikan suatu perumpamaan atau suatu kata-kata yang memang mereka mengerti apa itu arti pedang bermata dua. Secara arti, boleh saya ulang di sini, inilah firman Tuhan yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Jadi firman Tuhan yang kita terima atau kita sampaikan, yang pertama, memang dia bisa untuk dipakai untuk menegur orang lain. Tapi yang lebih utama adalah firman Tuhan itu juga terlebih dahulu adalah untuk bahan perenungan diri kita sendiri. Kita harus menegur diri kita sendiri. Terkadang kita sering gampang mengatakan atau kita sering gampang membagikan firman ini, firman itu. Tetapi apakah kita sudah mengaplikasikan firman itu untuk diri kita sendiri? Apakah kita sudah menghidupi firman itu dalam diri kita? Makanya terkadang saya juga takut loh untuk membawakan atau mau menyampaikan firman Tuhan seperti sekarang ini. Karena saya tahu saya sebagai manusia saya masih hidup dalam kedagingan, ya, masih belum mampu secara penuh dan masih berusaha secara terus-menerus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan saya. Makanya setiap saya mau membawakan firman Tuhan itu di suatu tempat atau di gereja atau di seperti sekarang ini atau di luar sana, seminggu sebelumnya saya tuh suka minimal 2 hari saya bergumul dulu meminta pimpinan Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan. Jangan sampai yang saya sampaikan itu bisa-bisanya pikiran saya sendiri, bukan kata firman Tuhan. Terkadang bahkan saya sampai malam sebelumnya, saya tuh udah berdoa tapi belum ketemu tuh moodnya apa yang harus saya sampaikan, apa yang akan besok saya omongin. Walaupun secara ilmu di sekolah teologi saya mempelajarinya, oh begini loh harus ada pola-polanya, ada patron-patronnya yang harus kita ikuti. Tetapi sebagai kita yang manusia yang hamba Tuhan juga sama seperti kita semua, kita wajib juga menggumuli firman Tuhan itu dan meminta pimpinan Roh Kudus dalam setiap materi firman Tuhan yang kita sampaikan.
Jangan sampai kita ngomong-ngomong firman tiap hari, tapi melakukan satu pun tidak melakukannya. Walaupun memang kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna untuk melakukan itu. Cuma Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi setidaknya kita berusaha. Kita harus senantiasa menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu untuk jemaat Pergamus ini, ada dua hal yang Tuhan tekankan untuk mereka. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah teguran. Jadi Tuhan menekankan dua hal untuk mereka. Ada pujian, juga ada teguran. Yang pertama pujian. Nah, pujian untuk mereka adalah disebutkan pada ayat yang ke-13. Dikatakan boleh, saya minta satu orang untuk membacakannya ayat 13. Bolehkah? Ada yang ayat 13. Oke, silakan nah. Saya tadi udah. Keberanian mereka dalam menghadapi tantangan hebat, mereka tidak menyangkal iman mereka. Ya, oke. Pujian untuk mereka adalah disebutkan pada ayat yang ke-13 ini dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat iblis. Di sana. Tahu di mana engkau diam ya. Ayat 13. Beda tadi ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Di ayat 13 seperti itu katakan. Nah, di situ ada kata diam. Kata diam yang dipakai di Alkitab itu ada dua, ada parakein, ada katokein. Parakein itu berarti diam, tapi tinggal sementara gitu loh. Misalkan kayak berkunjung, kayak diam, misalkan kayak Paulus tuh diam sebentar, tapi dia pergi lagi berkunjung kemana. Nah, kalau kata katokein itu tinggal tetap. Nah, kata yang dipakai di sini adalah katoken, artinya jemaat yang ada di Pergamus itu adalah jemaat yang memang tinggal tetap. Mereka adalah penduduk tetap atau penduduk asli yang tetap tinggal di sana di Pergamus. Maksudnya apa? Berarti mereka adalah jemaat-jemaat yang tinggal tetap, dan Tuhan di sini dikatakan di ayat yang ke-13, Tuhan memuji keberanian mereka karena mereka tetap tinggal diam, dan pujian mereka itu adalah mereka berani untuk tetap diam walaupun mereka hidup dalam suatu keadaan yang tidak kondusif, suatu keadaan yang tidak aman bagi kehidupan mereka untuk bergereja, bagi kehidupan mereka untuk beribadah. Mereka tidak kondusif, tidak aman untuk mereka. Dikatakan tapi di sini mereka tetap diam. Dikatakan pada ayat 13, mereka diam di mana? Di sini dikatakan, kalau boleh saya bacakan di ayat yang ke-13, mereka diam yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Artinya apa? Ini bukan suatu tempat biasa-biasa saja, tapi jemaat Pergamus itu hidup di sarangnya, kalau bisa kita bilang sarangnya iblis, ya ibaratnya ya. Makanya disebutkan di situ tahta iblis. Jadi kehidupan mereka itu sangat penuh tantangan yang hebat, ya, dan mereka berani untuk menghadapinya. Dikatakan selanjutnya, boleh saya lihat, dan engkau berpegang kepada namaku. Nah, Tuhan mau memuji lagi mereka, tetap berpegang kepada namaku. Tuhan memuji mereka karena keberanian mereka untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, ya. Untuk di tengah-tengah tantangan hebat yang mereka hadapi. Refleksinya yang bisa kita ambil di sini adalah kita dapat belajar dari jemaat Pergamus bahwa di tengah tantangan yang luar biasa dahsyat, tetapi kita harus mampu untuk tetap terhubung dengan nama Tuhan. Kita harus mampu menghidupi iman kita, tetap menjaga iman kita. Boleh hal-hal seperti ini kita pelajari, boleh kita gumuli, boleh kita pelajari apa hal-hal yang harus kita teladani dari jemaat Pergamus. Ya. Dikatakan selanjutnya pada ayat yang ke-13, nah, dan engkau tidak menyangkal imanku kepadaku. Nah, pujian yang selanjutnya di sini katakan mereka tidak menyangkal iman mereka. Tuhan memuji mereka luar biasa. Jemaat Pergamus di tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka dipuji Tuhan, mereka mampu untuk tidak menyangkal iman mereka. Padahal mereka itu
kalau mereka tidak menyangkal iman mereka, akibatnya risikonya itu luar biasa berat buat mereka. Karena ada satu contohnya yang terjadi di sana. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat 13b, boleh seorang membacakan lagi ayat 13b, bagian B. Juga pada zaman Antipas itu, dari situ. Boleh satu orang? Apa saya? 13b ya. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Baik, kita pandang. Ya, dikatakan di sana pada saat itu ada Antipas. Siapa Antipas itu? Dia adalah uskup dari Pergamus. Dia itu dibunuh di hadapan jemaat Pergamus di kuil penyembahan berhala di Pergamus pada saat itu. Dari situ kita bisa merefleksikan, dapatkah kita hidup meladani jemaat Pergamus saat itu yang tetap setia dengan imannya ketika ancaman udah ada di depan mata? Seperti yang kita bisa kejadian saat ini yang viral ya, siapa yang pernah tahu tentang, mungkin ada yang pernah dengar tentang Muhammad Kece yang ditangkap karena penistaan agama belakangan ini kan terkenal. Dia kan khotbah-khotbah di YouTube-nya, bukan khotbah lah, dalam dia mengapologet kebenaran, mengungkap kebenaran-kebenaran dari ayat Al-Quran tentang Yesus. Tapi yang dihadapi sekarang ini adalah selain dia ditangkap, dia dipenjara juga disiksa. Bahkan katanya didengar di kalangan orang-orang yang mendengarnya, dia tuh di sana disiksa, dipukulin sama anggota DPR, terus dia disirami sama air kotorannya, maaf katanya air kotoran BAB gitu ya. Itu yang harus dia tanggung. Dia harus pikul salib karena imannya, karena dia mengikuti Yesus. Dan apakah kita bisa mampu bila hal itu kita hadapi dalam zaman sekarang ini, di mana kita harus mati martir seperti Stefanus, seperti Antipas yang tadi saya sebutkan, dan rasul-rasul pada zaman itu. Rasul-rasul itu nggak ada kehidupannya yang mudah, semuanya mati secara yang nggak wajar. Ibaratnya ada yang mati disalib terbalik Petrus, ada yang mati dibakar hidup-hidup, digoreng gitu kan. Mampu nggak kita kalau dalam kehidupan dunia, misalkan di sekitar kita, di kota yang kita tinggali itu orang-orang tidak percaya, dan kita tuh kehidupan keimanan kita harus terbatas, nggak bisa ngapain-pain. Kalau kita ketahuan kita bergereja, kalau ketahuan kita memuji Tuhan gitu kan, pasti ditangkap seperti yang terjadi saat itu ya. Gimana? Dan Tuhan memuji itu, iman mereka kuat menghadapi tantangan, mereka kuat menghadapi pergumulan saat itu. Lalu berikutnya, selain pujian, yang kedua, mereka juga mendapat teguran dari Tuhan. Seperti apa pujian, teguran untuk mereka? Teguran yang pertama adalah hilangnya doktrin atau ortodoksi yang benar. Boleh saya minta tolong lagi bacakan ke ayatnya yang 20, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 boleh tolong bacakan. Saya yang baca ya. Ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, baik, terima kasih, Nang. Ya, yang pertama, selain mereka berpegang pada nama Tuhan, namaku di situ disebutkan kan, mereka juga berpegang pada ajaran Bileam. Lalu mereka juga berpegang pada ajaran Nikolaus. Ya, nah, apa sih ajaran Bileam itu? Dikatakan di sana yang memberi nasihat kepada mereka, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Bileam, bila kita cek di Perjanjian Lama di bilangan 22 sampai ke 25 adalah seorang dukun yang memerintahkan Balak, waktu saat itu Balak adalah raja orang Moab, untuk menyesatkan orang Israel. Jadi kesesatan seperti ini sudah pernah terjadi bagi orang Israel di zaman dahulu, dan Tuhan di situ dikatakan murka. Tuhan marah kalau kita lihat di bilangan 25. Lalu berikutnya mereka juga berpegang pada ajaran Nikolaus.
Boleh lagi saya minta baca ayat yang ke-15? Boleh saya minta tolong? Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya. Jadi jelas ya di sini. Makasih Eda. Jadi jelas ya di sini bahwa mereka selain teguh dalam iman mereka, mereka juga berani, tetapi mereka juga karena semua lingkungan mereka saat itu yang buruk, mereka ajaran-ajaran saat itu ajaran-ajaran kekafiran. Jadi ajaran mereka juga ya tidak benar, semacam ada dualisme dalam kehidupan mereka bergereja. Jadi mereka itu kalau bisa kita bilang ya dalam kehidupan sekarang kalau kita bisa mencontohkan, kita bisa kita lihat mungkin ada di luar sana mungkin ya, dia pergi ke gereja juga iya, tapi ke dukun juga jalan terus, ke gereja iya, kalau anak sakit pergi ke dukun minta air untuk disembur agar bisa sembuh. Pernah nggak kita lihat ada orang yang seperti itu ya? Ke gereja iya, tapi kalau anaknya sakit tetap cari alternatif yang aneh-aneh, bukan minta ke Tuhan, bukan ke dokter, tapi bukan berdoa, tapi masih ke dukun-dukun kayak gitu. Kalau kita bisa contohkan dalam kehidupan sekarang, ya mereka juga pergi ke gereja juga, tapi kalau benci sama seseorang, nah pergi deh ke dukun untuk minta ini biar biar orang yang itu jadi nurut atau gimana. Nah, jemaat Pergamus tuh seperti itu. Lalu yang kedua, teguran untuk mereka adalah ya hilangnya kekudusan mereka. Ya, kenapa kekudusan mereka hilang? Karena ajaran Bileam ini mengajarkan untuk menyembah dewa-dewa, dewa-dewi yang di dalam kuil dan memberi persembahan kepada dewa-dewa tersebut, seperti yang dilakukan orang kafir pada saat itu. Jadi jemaat Pergamus ikut-ikutan melakukan itu. Nah, lalu orang Pergamus itu juga kalau kita tahu ajaran Nikolaus itu kan melakukan percabulan. Jadi jemaat Pergamus mengikuti ajaran itu, ikut-ikut melakukan percabulan di kuil-kuil untuk dalam penyembahan mereka gitu kan, dari penyembahan orang-orang yang tidak percaya. Lalu di ayat yang ke-15 saya boleh katakan lagi, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi bukan semuanya. Di sini dikatakan sebagiannya. Demikian juga ada padamu. Berarti bukan semuanya di sini dikatakan. Jadi sebagian. Jadi sebagian dari mereka masih melakukan percabulan di kuil-kuil tersebut. Jadi jemaat Pergamus ini selain mereka kuat dalam iman, mereka berani dan Tuhan juga puji keberanian mereka. Tuhan puji iman mereka, tetapi mereka juga melakukan penyembahan berhala juga. Mereka kompromi terhadap dosa dan Tuhan jelas-jelas menegur mereka. Tuhan tidak mau itu terjadi pada jemaatnya. Bahkan bila kita lihat kembali lagi ke bilangan di Perjanjian Lama di bilangan 25, Tuhan murka yang menyala-nyala kepada mereka yang menyembah Baal Peor, yaitu Baal Peor itu ajaran di bawah Bileam yang seperti yang saya katakan tadi, sehingga Tuhan mau memusnahkan mereka yang melakukan perzinahan tersebut, yang menyembah Baal Peor tersebut. Pada ayat yang ke-9, yaitu pada bilangan 25 ini, ya, ini kan terjadi pada zaman Musa ya. Ya, boleh nggak satu orang kita baca bukannya? Bilangan 25 ayat yang ke-9. Boleh? Ina Esther nanti taksinya. Iya, ya. Bilangan 25 ayat yang ke-9. Haruslah istri saudaranya. Bilangan 25 ayat 9. Orang yang mati karena tulah itu 24.000 orang banyaknya. Itu ya, Nang? Ya, benar. Ya, benar. Ya kan? Jadi hukuman Tuhan di situ dikatakan kepada orang menyembah Baal Peor itu ya. Orang itu akan mati karena tulah tersebut. Ada 24.000 orang. Sangat ngeri kan? Jadi
Tuhan itu udah pernah melakukan penghukuman orang-orang yang berkompromi terhadap dosa, orang-orang yang melakukan, dia menyembah Tuhan, tapi dia melakukan juga berhala. Dan di situ dikatakan dihukum, Tuhan memerintahkan Musa untuk menghukum orang-orang Israel yang melakukan itu. Jadi sangat jelas, Tuhan tidak mau kita untuk berkompromi dengan dosa. Kita sembah Tuhan di hari Minggu, Senin sampai Sabtu, kita sembah hal-hal lain. Ya, terus kalau kita boleh katakan Senin sampai Sabtu kita menyembah yang lain, tapi hari Minggu kita ke gereja lagi. Begitu sebaliknya kan. Tuhan tak mau kita melakukan kita berkompromi terhadap dosa. Maka dari ayat yang ke-16, boleh siapa yang boleh membacakan ayat yang ke-16, apa yang Tuhan katakan di sini? Ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, dikatakan di situ. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Nah, ayat ini jelas mengatakan bahwa ini ada suatu ancaman untuk mereka. Apabila mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan segera datang dan membawa pedang yang ada di mulutku. Artinya apa? Ini adalah sebuah penghukuman. Penghukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat. Sudah ditegur Tuhan, sudah ada buktinya nyata, hasil dari perbuatan mereka, apa itu, ada tabur tuanya, tetapi mereka masih juga melakukan itu. Maka penghukuman Tuhan, di sini adalah ada ancaman yang di sini. Penghukuman Tuhan akan datang kepada mereka. Tuhan mengancam mereka di sini. Tapi selain itu, selain ada ancaman, oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya juga, Tuhan mau memberikan janji kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau bertobat. Janji di sini yaitu, bisa kita baca lagi di ayat yang terakhir, ayat yang ke-17. Silakan, ada yang mau membacakan? Barang siapa yang menang, barang siapa menang, kepadanya akan diberikan dari mana Yang pertama, siapa tersembunyi. dari Siapa bertelinga? Siapa bertelinga? Siapa bertelinga? Ya. Lanjut. Ya, Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat itu. Barang siapa? Yang bertelinga. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Baik. Di ayat ini katakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, yang pertama, barang siapa dia menang, kepadanya akan kuberikan dari mana? Dari mana? Dari mana itu? Bisa. Kalau mana kan tahu ya, roti mana di sini. Mana itu di saat bangsa Israel di padang gurun, Tuhan berikan mana kan untuk mereka. Iya. Mana itu apa artinya? Ini adalah makanan-makanan dari surga. Artinya bahwa janji Tuhan sangat jelas. Bila kita tetap setia, maka manalah yang akan menjadi makanan kita. Berarti apa? Kan berarti dari surga, berarti kita akan mendapatkan surga, karena mana itu adanya di surga. Janji yang kedua adalah, Tuhan katakan apa selanjutnya? Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, ini artinya apa? Batu itu tertulis nama baru. Ini artinya sebuah undangan pesta, batu yang tertulis seperti kayak undangan pesta untuk orang-orang yang setia, orang-orang yang setia bertahan dalam imannya. Tuhan menjanjikan untuk datang ke pesta perjamuan kawin anak domba yang akan terjadi nanti di surga, nanti saat kita kekekalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan menjanjikan itu. Jadi marilah Inang dan Eda sekalian, semua Komisi INA GPKB, marilah kita refleksikan diri kita bahwa dalam setiap pergumulan kita, semua bahkan saya juga, bahwa kita harus berani dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup kita. Kedua, meneguhkan iman kita kepada Tuhan.
walaupun di tengah berbagai macam percobaan. Dan ketiga, dan tetapi kita juga harus berpegang teguh pada ajaran atau doktrin yang benar. Jangan kita ke kiri dan ke kanan mengikuti ada ajaran ke sini, kita harus teguh pada ajaran doktrin yang benar. Dan yang keempat adalah jangan berkompromi. Hiduplah dalam kekudusan kita. Kita jaga kekudusan kita di dalam Tuhan. Karena janji yang luar biasa untuk kita bahwa kita mendapatkan undangan dari surga dan bisa makan bersama roti mana, makanan dari surga bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan bersama Kristus di surga. Amin. Sebelumnya kita boleh, sebelum kita berdoa tutup firman Tuhan, kita masih ada waktu. Kakak Rondang, bolehkah kita masih ada waktu, boleh kita sharing atau tanya jawab dari firman ini? Ya, boleh. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya? Kayak 3 orang masih bisa lah. boleh. Ya. Kita boleh sharingkan firman Tuhan ini atau kita boleh gumuli bersama-sama. Ya, ada kira-kira dari Opung Esther atau yang mau pokok doa boleh disampaikan juga. Tadi kan Opung Esther ya. Vertigo. Nanti untuk jam terakhir. Sudah, baik, kayaknya nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Biar kita bisa tutup. Oke. Oke, Endang dan Eda. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Tolong didoain. Saya tolong dong saya itu apa namanya? Vertigo. Vertigo, oke, Nang. Saatnya. Umat vertigo. Kecapean. Oke, Nang. Ya, nanti di doa syafaat ya, Nang ya. Oke, kita tutup firman Tuhan kita dulu terlebih dahulu. Mari kita bersyukur dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang kami terima saat ini. Biarlah firman Tuhan ini tumbuh subur di hati kami sehingga kami selalu kuat dalam melayani Engkau. Ajarlah kami untuk selalu berani dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup kami. Kami berani untuk selalu teguh dalam iman kami kepada Tuhan walaupun di tengah berbagai macam pergumulan hidup, di tengah pencobaan, tetapi ajarlah kami untuk selalu berpegang teguh pada ajaran dan doktrin yang benar, dan kami tidak berkompromi, dan kami bisa juga jaga kekudusan hidup kami di dalam Tuhan. Kami juga kiranya juga Tuhan sediakan kami agar kami juga kuat dalam iman kami, karena kami tahu dalam iman dan percaya kami mendapat undangan dari surga dan makan roti mana, makanan dari surga bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan bersama Kristus di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, selalu dalam firman ini dapat berbuah kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.